Puji Tuhan, luar biasa, sehat semua. Untuk mengawali pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Sambil bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Sambil tepuk tangan ya, kalau enggak ikut berangkat ke dalam. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan macam seri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda. Bukankah Yesus bersabda nanti kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta hidup. Haleluya. Tepuk tangan macam seri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda. Bukankah Yesus bersabda nanti yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami selama seminggu ini. Terima kasih Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih juga Engkau telah memberikan perlindungan sehingga kami masih berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kembali pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam bentuk persembahan. Untuk mengiringi jalannya persembahan, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus, sekarang kami memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu dan memperlukan kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, kiranya Engkau beri kerajaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan Gelar Allah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali ketemu adik hari ini. Hari ini firmannya sama Bu Erlin ya. Semua sudah siap di rumah? Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita tidak terjebak pada pengharapan yang itu-itu saja. Karena Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Tapi sebelumnya, Bu Erin mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar cerita tentang seseorang yang dia sakit, kemudian dia sembuh di sebuah kolam? Ada yang pernah dengar? Kita akan mendengar cerita itu. Sebelumnya, Bu Erin mau tanya dulu. Ada yang pernah melihat kolam enggak? Kolam ikan, atau kolam renang, atau kolam apapun pernah ada yang lihat? Nah, di Temanggung banyak kolam loh. Ada Pikatan, ada BCL, tapi bukan punya Citra Lestari ya. Tapi BCL itu adalah Banyu Ciblon Lestari ya, ada yang jangan salah. Kemudian ada embung, di Temanggung juga ada banyak embung. Ada embung Bangsari, ada embung Kledok. Ada yang pernah ke sana? Iya, di sana itu ada airnya banyak, ikan. Nah, di sini Bu Ellen juga akan bercerita tentang sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Sama ya di situ, tapi ini bukan kolam renang. Di sana tidak ada orang yang berenang, tidak ada untuk tempat mandi, bukan ya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama cerita berikut ini. Yesus pergi ke Yerusalem karena Yerusalem adalah pusat keagamaan orang Yahudi. Maka kota ini dipenuhi banyak orang dari berbagai tempat untuk bersama-sama merayakan Sabat. Di Yerusalem terdapat sebuah kolam yang bernama Bethesda. Kata Bethesda berarti rumah belas kasih. Kolam ini seperti sumur berbentuk persegi panjang. Kolam Bethesda memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit seperti orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang,
dan mereka semua berkumpul di sini untuk menantikan mukjizat kesembuhan. Dalam kepercayaan masyarakat di Yerusalem dan sekitarnya, terdapat keyakinan bahwa sewaktu-waktu malaikat akan datang dan menggoncangkan air dalam kolam itu. Barang siapa yang terdahulu bisa masuk ke dalam kolam itu, maka ia akan sembuh, apapun penyakitnya. Karena itu, orang-orang yang berkumpul di serambi-serambi kolam Bethesda menantikan datangnya malaikat yang akan menggoncang air kolam itu. Mereka semua tidak ada yang tahu kapan malaikat akan datang. Karena itu yang mereka lakukan hanyalah menunggu dan menunggu di tepi kolam. Yesus memperhatikan semua yang dilakukan oleh orang-orang di kolam itu, termasuk salah satu orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Dia juga mengharapkan kesembuhan di kolam ini. Ia berusaha dengan segenap tenaganya untuk menjadi orang pertama yang dapat masuk ke dalam kolam setiap kali airnya bergoncang. Tetapi tentu kesempatan ini sangat kecil. Karena ada banyak orang yang ingin menjadi pertama. Maka Yesus berinisiatif menjumpainya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Setelah terlibat dalam sebuah percakapan, Yesus pun mengakhirinya dengan sebuah kalimat yang sungguh indah dan penuh kuasa. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka pada saat itu juga sembuhlah orang itu sehingga ia bisa mengangkat tilamnya dan bisa berjalan. Sebuah pertolongan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh orang tersebut. Selama ini ia hanya mengetahui bahwa cara satu-satunya supaya ia bisa sembuh adalah dengan turun sebagai orang pertama ke dalam kolam Bethesda saat malaikat menggoncangnya. Oleh karena itu, ia hanya menaruh harapan pada cara tersebut. Namun ternyata Yesus sungguh memberikan pertolongan dengan bentuk lain yang tidak pernah terduga sebelumnya. Sebuah persoalan lain muncul dalam peristiwa penyembuhan ini. Orang sakit yang disembuhkan ini sangat bersuka cita. Namun orang-orang Yahudi yang menyaksikannya justru bersungut-sungut dan mempermasalahkan mengapa ia mengangkat tilam di hari Sabat. Kita tahu bahwa perintah mengangkat tilam itu berasal dari Yesus. Lalu mengapa Yesus melanggar hukum Taurat yang menyatakan bahwa melakukan penyembuhan dan mengangkat tilam di hari Sabat adalah sebuah pelanggaran? Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan pada hukum Taurat mestinya diwujudkan dalam bentuk kasih dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Hukum Taurat diberikan bukan untuk membelenggu manusia dalam kekakuan dan keegoisan, melainkan justru untuk mengekspresikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Tindakan penyembuhan yang dilakukan Yesus sungguh melampaui berbagai batas, yaitu melampaui batas cara maupun batas hukum. Semuanya itu dilakukan semata-mata karena kasih-Nya kepada orang yang telah menderita berpuluh-puluh tahun lamanya. Adik-adik, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, tentunya baik jika kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Namun, jangan sampai keliru dalam menaruh pengharapan, karena kita justru akan jatuh pada kekecewaan dan salah pengertian terhadap Tuhan. Letakkan pengharapan kita dengan memberi ruang sebebas-bebasnya terhadap cara kerja Tuhan. Kita boleh saja mendoakan bentuk pertolongan yang kita harapkan, namun serahkan segala keputusan di tangan Tuhan. Sebab hanya Dialah yang tahu bentuk pertolongan yang tepat bagi kita. Dengan sikap penyerahan diri yang demikian,
maka kita akan merasakan sukacita karena mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Wah, adik-adik, tidak terasa kita berada di ujung